Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Apriani, NPM A1F022014, Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Hakikat Manusia dan Hakikat Pendidikan. Dengan dosen pengampu saya adalah Dr. Muhammad Kristiawan MPD, mata kuliah Filsafat Pendidikan. Ada hubungan apa antara manusia dengan pendidikan? Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang hakikat manusia dan pendidikan, kita harus mengetahui makna hakikat. Hakikat itu berasal dari bahasa Arab dengan kata dasarnya hak, yang berarti kebenaran yang sesungguhnya atau mendasar. Apabila seseorang menerangkan atau menjelaskan benda, maka yang dijelaskan itu adalah ciri-ciri atau sifat yang mendasar dari benda atau objek tersebut. Pemikiran atau akal sehat merupakan salah satu ciri hak hakiki manusia. Selanjutnya, kebenaran yang hakiki berasal dari Tuhan. Bisa juga dari manusia, asal tidak menentang aturan Tuhan. Istilah manusia secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata man, yang artinya manusia. Kebetulan artinya sama dengan dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, penggalan kata yang kedua, yaitu nasia, yang artinya pelupa. Jadi, istilah manusia berarti orang yang sering lupa tentang aturan atau peringatan-peringatan Tuhan. Beberapa istilah lain untuk manusia adalah: yang pertama, al-insan, yang artinya manusia yang punya hati atau insan kamil, yaitu nurani. Ada juga manusia yang jasadnya masih hidup, tetapi nuraninya telah mati karena tidak berfungsi. Yang kedua, al-bashar, yang artinya manusia dalam bentuk lahiriahnya, yaitu makhluk yang memerlukan makan dan minum, atau yang punya badan dan anggota tubuh sebagaimana layaknya manusia biasa. Yang ketiga, an-nas, yang artinya manusia secara umum dalam bahasa Inggris disebut people. Yang keempat, Bani Adam, yang artinya Bani yaitu anak, Adam yaitu Nabi Adam, maksudnya turunan atau anak cucu Nabi Adam. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam manusia, karena dimanapun dan kapanpun di dunia terdapat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Pendidikan adalah suatu proses interaksi manusiawi antara pendidik dengan subjek didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses itu terus berlangsung dalam lingkungan tertentu, bermacam-macam tindakan yang disebut alat pendidikan. Untuk itu, manusia harus mampu mengembangkan dan mengelola hidupnya dengan baik, agar manusia itu akan menjadi manusia yang berpendidikan. Apa itu hakikat manusia? Hakikat manusia secara terminologis adalah realitas manusia secara objektif. Manusia secara kenyataan yang sebenarnya, bukan semu, temporer, atau kondisi labil. Ada berbagai paham dan aliran yang berbeda pandangan tentang hakikat manusia. Yang pertama, hakikat manusia berdasarkan beberapa pandangan. Jalaluddin dan Abdullah mengemukakan pandangan tentang hakikat manusia ada pada 4 aliran, yaitu aliran serba zat, aliran serba ruh, aliran dualisme, dan aliran esensialisme. A. Pandangan aliran serba zat menyatakan bahwa yang sungguh-sungguh ada itu hanyalah zat atau materi. Alam ini adalah zat atau materi, dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu, manusia adalah zat atau materi. B. Pandangan aliran serba ruh. Hakikat manusia adalah ruh. Adapun zat itu adalah manifestasi daripada ruh di atas dunia ini. C. Menurut aliran dualisme, manusia pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani dan rohani.
Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asal yang adanya tidak tergantung satu sama lain. D. Menurut aliran eksistensialisme, yang merupakan salah satu aliran filsafat modern berpikir tentang hakikat manusia merupakan eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. Jadi, pada hakikatnya manusia yaitu apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Sifat hakikat manusia menurut paham eksistensialisme sebagaimana dikemukakan oleh Umar Tirtaharja dan Lasula sebagai berikut. A. Kemampuan menyadari diri. Rasionalis menuju kunci perbedaan manusia dengan hewan pada adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia. B. Kemampuan bereksistensi. Dengan keluar dari dirinya dan dengan membuat jarak antara aku dengan dirinya sebagai objek, lalu melihat objek itu sebagai sesuatu, berarti manusia itu dapat menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. C. Kata hati. Kata hati juga sering disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, dan sebagainya. Kata hati adalah pengertian yang mengikuti perbuatan. Dia memiliki pengertian yang menyertai tentang apa yang akan, sedang, dan telah dibuatnya, bahkan mengerti juga akibatnya bagi manusia sebagai manusia. D. Moral. Moral sering juga disebut etika, artinya perbuatan. Di sini tampak bahwa masih ada jarak antara kata hati dengan moral. E. Kemampuan bertanggung jawab. Kesediaan untuk menanggung akibat dari perbuatan yang menuntut jawab merupakan pertanda dari sifat orang yang bertanggung jawab. Ada tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, dan kepada Tuhan. F. Rasa kebebasan. Merdeka adalah rasa bebas atau tidak merasa terikat oleh sesuatu, tetapi sesuai dengan tuntunan kodrat manusia. G. Kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Tak ada hak tanpa kewajiban. Jika seseorang menuntut sesuatu, maka tentu ada pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Begitupun sebaliknya. H. Kemampuan menghayati. Kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu istilah yang lahir dari kehidupan manusia. Penghayatan hidup yang disebut kebahagiaan ini, meskipun tidak mudah untuk dijabarkan, tetapi tidak sulit untuk dirasakan. Apa itu hakikat pendidikan? Pertama, pengertian pendidikan. Sasaran pendidikan adalah manusia yang mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Berikut ini beberapa para ahli mengemukakan tentang hakikat pendidikan. A. Teraka Joni. Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai oleh keseimbangan kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan didik. B. Ki Hajar Dewantara. Hakikat pendidikan ialah proses penanggulangan masalah-masalah serta penemuan dan peningkatan kualitas hidup pribadi serta masyarakat yang berlangsung seumur hidup. C. Plato. Filsuf Yunani yang hidup dari tahun 429 sebelum Masehi sampai 346 mengatakan bahwa pendidikan itu ialah membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan. D. Aristoteles. Filsuf terbesar Yunani, guru Iskandar Makedoni yang dilahirkan pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, mengatakan bahwa pendidikan itu ialah menyiapkan akal untuk pengajaran. Bagaimana hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan? Manusia butuh pendidikan dalam kehidupannya untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Kemanusiaan manusia, wadah pengembangan potensi-potensi tersebut adalah pendidikan.
Hubungan dan aktivitas yang terjadi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan disebut proses pembelajaran. Di antara pandangan tentang hakikat manusia yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran adalah pandangan humanistik dan behavioristik. 1. Pandangan humanistik. Pandangan humanistik menekankan kebebasan personal, pilihan, kepekaan, dan tanggung jawab personal. 2. Pandangan behavioristik. Behavioristik didasarkan pada prinsip bahwa perilaku manusia yang diinginkan merupakan produk desain, bukannya kebetulan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.